Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Reza. Jadi hari ini balik lagi ke episode MVP. Saya mau jelasin salah satu eksplorasi yang coba saya buat, tools yang coba saya buat, ide yang kepikiran aja yaitu saya sih namanya what if. Jadi basically idenya adalah saya dapat inspirasinya ketika istri saya jelasin, bukan jelasin tapi kayak minta tolong sama saya soal fungsi di Excel, fungsi if waktu itu kebetulan. Dan waktu saya lihat di sheet kerjaan dia itu if-nya itu panjang banget dan nested. Jadi kayak ternyata dia susah untuk satu sebenarnya susah dibaca, dua juga susah dimengerti jadinya kayak alur proses pemikiran bisnis prosesnya itu seperti apa sih gitu. Nah, berangkat dari hal itu aku pikiran kayak oh bisa nggak ya kita parsing aja if-nya terus kita tunjukin pakai diagram yang lebih mudah. Essentially toolsnya kayak gitu. Uh, Please don't mind about the user interface dan segala macam. Ini beneran baru saya buat sekitar 2-3 jam tadi dan saya akan cerita tentang apa yang saya oprek dari pekerjaan ini. Ya, basically itu idenya. Ini saya udah kasih sebuah contoh. Terus ketika diklik explain, ini bakal ngegenerate sebuah flowchart yang nunjukin kira-kira proses if-nya itu seperti apa sih. Jadi runutnya ketika dia yes, no, dan segala macam. Kayak gitu. Eh, untuk pembuatannya sendiri saya pakai Mermaid.js untuk eh, membuat diagramnya. Kebetulan karena saya pernah pakai sebelumnya, jadi saya juga mungkin nggak familiar tapi kayak sintaksnya cukup mudah untuk di-generate. Kalau teman-teman bisa lihat nanti teman-teman bisa lihat lebih detail deh kira-kira sintaksnya seperti apa. Eh, Tentunya banyak eh, cara lain. Tadi saya googling sebentar mungkin bisa pakai UML, bisa pakai Draw.io, semacam plugin dan segala macam mungkin bisa di-generate. Anyway, itu idenya. Terus ya jadi ide seperti itu. Jadi kayak misalnya kita punya if function di Excel gitu ya. Aku udah kok coba copy nih yang fungsi yang agak berlibet. Ya udah, sorry. Nanti dia bakal, ups, copy. Nah, dia bakal ngejelasin proses pengambilan prosesnya gimana. Jadi kayak harapannya sih teman-teman yang pakai tools ini bisa mengerti dengan lebih mudah. Oke, itu dari sekedar ide dan pemrosesannya seperti apa. Nah, kalau dari sisi development nih, ada beberapa hal yang cukup menarik. Kenapa problem ini jadi cukup menarik bagi aku? Karena uh, di sini ada proses pemarsingan yang ternyata nggak cukup straightforward gitu. Dan aku cukup yakin apa yang aku buat ini nggak exhaustive rule yang dipakai. Oke, jadi ya ini struktur front end-nya, saya bukan front end engineer, jadi kayak ini ala kadarnya yang saya hanya buat untuk at least kelihatan rapi. Logiknya kebanyakan di sini. Ini Mermaid.js basically hanya untuk nampilin si graph-nya. Uh, Jadi kurang lebih kalau teman-teman tahu ya struktur si if function itu sendiri sebenarnya ada sintaks yang penting. Sekedar refreshing aja kayak ya nih jadi argumennya itu dia dia punya logical test which is si klausa yang ini. Lalu dia apa yang mau ditampilkan kalau dia misalnya true atau apa yang mau ditampilkan kalau dia misalnya salah gitu ya. Jadi true or false. Jadi konsep ini sendiri saya namain sebagai yes sama no gitu. Dan ini bisa di nested essentially. Iya seperti itu dan jadi ya iya kalau teman-teman sadari sebenarnya ini essentially adalah a binary tree gitu. Jadi aku kayak kalau kita kasih padanannya adalah si root-nya itu ada si clause-nya which is yang tadi misalnya A1 A sama dengan apa. Nah, ini klausa kalau yes, klausa kalau no gitu. Nah, ini adalah anak-anaknya dan anak-anaknya ini adalah sebuah tree lagi karena bisa jadi di kasus yang dia cascading gitu seperti ini gitu. Jadi ini si clause-nya, ini kalau yes-nya langsung ke A plus, tapi ternyata kalau no dia bisa punya cascading lagi yang another tree lagi gitu. Iya. Oke, jadi persisnya kurang lebih itu struktur datanya yang saya pakai si if expression ini. Terus saya juga punya kelas baru untuk flowchart yang essentially adalah given kita punya sebuah tree expression yang kita punya, aku bakal generate string compliant sama si mermaid-nya sehingga nanti si mermaid bisa nampilin si graph-nya itu seperti apa gitu. Oke. Ya ini standar button click nggak terlalu penting. eh iya, nah mungkin proses yang paling
saya habisin waktu banyak itu ada di parsing binary tree-nya dan seperti yang saya bilang ya ini cuma buat MVP aja jadi kayak prototyping karena project ini menarik tadinya saya pikir karena proses ini yang tadinya saya kepikiran cara buatnya gimana segala macam. Nah, setelah sedikit bereksperimen, tadinya saya kepikiran pakai regex, kepikiran pakai string matching sederhana segala macam, tapi ternyata nggak se-straightforward itu karena satu kita harus bisa bedain nih antara let's say kalau misalnya kita mau pakai cara sesimpel dibelah pakai koma-koma ya, tapi itu kan nggak sesimpel itu karena if-nya bisa jadi cascading. Jadi di dalam value if true-nya aja kita masih bisa punya koma-koma yang lain kayak gitu. Jadi ternyata nggak sesimpel itu. Terus permasalahan berikutnya apalagi tadi yang saya pitfall yang saya temui. Kayaknya itu sih, mainly problemnya itu. Jadi pada akhirnya cara saya memparsing itu adalah essentially going through all of the characters uh, in the expression itself. Terus ya udah, saya melakukan berbagai macam validasi yang tentu saja ini validasinya tidak exhaustive, tapi saya coba yang terbaik at least sebenarnya untuk kasus-kasus happy path dia bisa nge-generate binary tree dengan baik gitu ya si if expressionnya dengan baik. Karena kalau pitfall dari ekspresinya ini juga sebenarnya agak susah. Jadi tapi harusnya beberapa udah saya handle. Jadi misalnya kayak kalau misalnya di sini untuk ada string yang berlebih kayak gini itu harusnya ya ternyata belum saya handle. Tapi penasaran ada apa di lognya. Oke. Ya, ini lebih ke front end-nya tapi uh, ya kayak gitulah. Ada beberapa hal yang udah saya handle dan ada beberapa yang belum saya handle. Coba deh kita balik lagi ini misalnya kalau aku kasih ini. Iya nih, jadi dikasih tahu bahwa delimiternya nggak bisa diparsing karena ada ininya. Tapi ya kayak yang saya bilang tadi ya tidak exhaustive. Jadi tadi untuk kasus yang tadi saya buat aja dia belum ke-detect. Eh itu paling. Ya di sini basically karena di Google Sheet atau if itu bisa sama Excel itu bisa pakai dua, bisa pakai titik koma atau eh, koma. Basically cara saya adalah coba aja parsing dengan cara satu. Kalau dia nggak bisa ya udah pakai cara berikutnya gitu. Oke, mungkin main logiknya atau keseruan saya tadi sebenarnya ada di sini. Jadi kayak essentially saya coba pakai konsep otomata aja ya. Otomata state mesinnya basically jadi kayak untuk setiap karakter yang saya kunjungin saya nge-track beberapa hal yaitu state-nya seperti apa, terus action yang saya lakukan untuk ke berikutnya itu seperti apa gitu. Kayak misalnya gini, ada beberapa hal yang mau saya track. Pertama, state-nya itu apakah saya dalam state jadi kan tadi kayak saya udah bilang bahwa if ini kan ada 3 klausa nih, ada si syaratnya apa, kalau true-nya apa, sama kalau false-nya apa. Nah, itu saya namain dengan si ini nih. Jadi ada clause-nya, ada yes, which is si true, sama no, sama yang false-nya gitu. Nah, itu yang pengen saya ekstrak. Ini mungkin bukan parse, tapi ekstrak. Itu yang pengen saya ekstrak dari si expression-nya. Terus, basically kita punya beberapa state kan. Jadi, either saya sedang ada di clause ini, atau di yes, atau di no, atau dan sebenarnya. Lalu saya juga punya state string. Kenapa state string ini penting? Karena kayak yang saya bilang tadi, kalau misalnya saya mau nge-trace si koma atau titik koma, tapi ternyata dia di dalam si sebuah string gitu. Ini kan bisa kita generate, tapi misalnya kalau ini saya handle juga, kalau misalnya ini saya masukin aja koma. Nah, ini bisa dimasukin juga karena saya tahu itu dia bagian dari string, bukan bagian dari si clause-nya. Tapi harusnya kalau ini komanya saya di mana ya? Kayaknya ini nggak saya cek. Tapi ya, maksudnya kayak seperti itu. Jadi itu yang saya cek juga gitu. Eh tentunya ini kayak bisa lebih rapi lagi. Cuman ini kayaknya pada akhirnya tadi saya memilih untuk lebih verbose aja nulisnya karena yang penting saya trace dulu sekarang state-nya apa. Jadi kalau misalnya string, saya cuma peduli apakah dia string delimiter atau enggak. Kalau enggak ya essentially itu bagian dari stringnya dan move on aja gitu. Nah, ini saya juga nyimpan previous state karena misalnya kalau kita masuk di string,
Saya nggak tahu nih tadinya string ini adalah bagian dari si if apa clause-nya si clause-nya atau di yes di no kayak gitu kurang lebih. eh iya, kurang lebih kayak gitu sih. Lumayan lumayan seru juga ngobrol-ngobrol gini. Saya cukup yakin bakal ada cara yang lebih bagus dan cara yang lebih oke. Ini juga bukan cara yang cukup optimal untuk ngelakuin ya. Ini karena banyak sisi banyak yang cukup menarik lah untuk dieksplor. Ya, kurang lebih kayak gitu sih untuk MVP kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di eksperimen-eksperimen berikutnya. Mungkin bisa di-share kalau teman-teman ngebuat ini bakal gimana. Oke, thank you.